Semoga kalian semua dalam keadaan sehat juga. Halo, Mister Steve. Suaranya kecil sekali. Padahal pakai ini Ah, mikrofon. Atau iya, nggak iya. usah pakai Oke, oke. mikrofon? Posisi kayak gitu dengar dia sudah. Oke. Halo, si Sartini. How are you? Halo semuanya. Ya, oke. Oke, Mister Steve. Langsung aja Halo. deh. Aduh, oke. Ya ampun. Ya, selamat malam. Selamat malam minggu malam ini ya. Untuk teman-teman semua. Ini mau hujan di Ya, sini nih. Sudah der dari tadi. di sini sudah hujan. Halo, Bang Rido, ya teman-teman yang bergabung. Silahkan menikmati kegabutan kita malam minggu. Iya. Oke. Nah, kita perkenalan dulu ya. Tapi aku nggak mau rinci-rinci bacain CV-nya. Intinya kan Mr. Steve ini, Mr. Widuri sudah beberapa kali jadi narasumber di Receh. Nah, beberapa prestasi yang terbaru itu jadi peserta di Seameo ya, Asia Tenggara terkait pembelajaran bahasa Inggris. Betul. Setelah itu pelatihan Orbit Guru Merdeka itu sudah selesai atau belum ya? Tinggal ambil anunya saja. Gelarnya aja yang belum dapat kesempatan ini. Oke. Nah, habis itu ada kemarin guru berprestasi Juara juara 2 tiga. di Provinsi Kalimantan Timur. Juara Oke. tiga revisi. Eh, iya juara 3, 2 tambah 1, Ding. Jadi berarti harapan untuk ke depan. Enggak maunya juara 2. Tapi juara 3. Oke. Nah, dah langsung aja deh kenalin dengan aplikasi Hello English itu. Apa sih aplikasi Hello English? Nah, ini juga berkaitan dengan kegiatan berbagi ya sebagai sahabat teknologi tahun 2023 pembatik level 4. Cie yang level 4. Yeay. Oke. Sebenarnya ini juga lulus level 3 sih aku, cuma tidak beruntung masuk ke level Berarti 4. aku yang lebih beruntung ya. Iya, itu adalah faktor keberuntungan selain juga kecerdasan ya. Keberuntungan dan bagaimana kita mengatur waktu untuk berbagi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, pekerjaan-pekerjaan lain. Yuk, gas saja langsung jelasin dong, Mister, itu aplikasinya apa sih? Oke, baik ya. Oke, teman-teman. Mungkin belum banyak yang tahu tentang aplikasi Hello English ya. Itu bisa di-download di Play Store ya. Bisa dicari Hello English ya. Learn English kayak gitu. Nah, sebetulnya itu juga berasal dari ini ya. Refleksi karena sekolah kami itu di sebuah kampung namanya Muara Asa, SMA Negeri 4 Sendawar. Nanti boleh ini deh, boleh googling gitu, SMA 4 Sendawar itu ada di mana. Itu wow, jauh dari peradaban memang. Akan tetapi di situ menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Menjadi sebuah tantangan tersendiri bagaimana saya sebagai guru ya, guru bahasa Inggris terutama nih ya, bagaimana bisa mengoptimalkan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Kan gini, dari tes
dari background para murid itu memang lemah dalam bahasa Inggris. Kalau dari 17 anggota kelas 10 itu paling ya 1 sampai 3 lah maksimal itu yang memang benar-benar apa ya sudah bisa nyambung dengan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka ini, dan itu pun masih diturun-turunkan dikit lah untuk levelnya gitu ya. Nah, berawal dari situ lalu saya juga lihat para murid saya ini semuanya mempunyai gadget, yang mempunyai HP, ya kayak kita semua itu punya HP. Tapi HP ini digunakan untuk ngegame, untuk nonton YouTube, ya. Tapi tidak di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampung karena tidak ada sinyal, itu harus naik ke gunung. Ya naik ke gunung itu kurang lebih 500 meter jalan kaki kalau dari sekolah. Oh lumayan ya, bisa dicek itu nanti saya kirim deh linknya di YouTube-nya itu ya. Ada saya bikin YouTube. Aja di Iya, YouTube Cakrawala Guru. Cakrawala Guru, dicari aja di search itu masih ada di video mungkin paling atas lah masih lah. Karena saya belum update lagi ya untuk video-video di sana. Nah, di situ saya sudah obrolkan dengan mereka ketika teks perkenalan diri ini. Teks perkenalan diri ketika saya ajak ini berkenalan diri kok merasa kesulitan. Lalu saya ini kan 1 minggu 1 kali nih ya pembelajaran bahasa Inggris nih, kalau di SMA di kelas 10 nih ya cuman dapat 2 jam aja. Ini gimana nih? Ya, kalau keadaan seperti ini harus ada caranya nih. Nah, saya search, saya googling, saya tanya-tanya sana sini lah, ngobrol-ngobrol. Ini coba aja cari aplikasi gitu. Nah, saya lihat oh ternyata ada aplikasi yang namanya Hello English. Saya coba, saya install. Tadinya ada beberapa aplikasi sih yang sudah sempat saya install ya. Tetapi karena ternyata yang dibilangnya bisa dipakai tanpa jaringan, ternyata ketika saya coba matikan jaringan tidak bisa. Nah, jadi setelah itu Jadi ya Hello English itu saya pilih, saya coba bawa ke sekolah, coba loh, oh ini bisa, memang bisa. Terus saya coba, ya di situ fiturnya ada gamenya, ada sesuai yang saya capaian pembelajarannya yang ada di kurikulum Merdeka, ternyata ada di situ, yaitu seperti teks perkenalan diri, lalu nanti ada deskriptif, nah kayak gitu. Wah jadi saya, wah ini mantap nih, bisa juga nih. Saya lihat juga dia sederhana, jadi tidak terlalu luas gitu ya, tidak terlalu luas. Lalu saya pertama cobakan dulu ke beberapa anak dulu ya, coba install dulu nih, install kan, coba ini, bagus ini Pak, oke lah kalau gitu minggu depan kita coba pakai ini. Akhirnya setelah saya kasih tutorial kan, saya berikan tutorial untuk aplikasi itu, senang mereka. Saya bawa kan ke gunung itu, naik di situ, Pak, saya enggak punya data nih Pak. Oke, enggak apa-apa, saya berbagi jaringan ya, berbagi data. Oke, open ya, open wifi itu publik gitu. Jadi mereka download, dan itu enggak ada 50 MB, itu 47 atau 48 ya. Nah, lalu mereka install. Nah, itu waktu install ya banyak yang, Pak ini betulkah ini pilih yang mana Pak? Ya karena instalasi kan ada yang pemula, ada yang menengah, ada yang advance gitu ya. Pemula aja dulu deh. Oke, pemula. Oke. Baru setelah itu, ini Pak ya, perkenalan yang kemarin Pak ya. Gitu. Betul, itu perkenalan yang kemarin, coba dulu dengarkan. Jadi mereka ini pakai aplikasi itu ya. Kalau di tempat saya ini sudah agak jauh sih aplikasinya. Jadi ini contohnya, misalkan masih bisakah diulang? Saya juga ini ya, coba selesai dulu. Ya. Oh bisa, dia diambil pelajaran sebelumnya sih sebetulnya ya. Nah, ini contoh nih, ya pelajaran 1 nih. My name is Putri ya. My name is Putri gitu. Lalu mereka mengganti dengan nama mereka sendiri. My name is
misalkan ada namanya Denada, ada yang namanya uh, Robert kayak gitu, itu bisa diubah sendiri, dan itu dengan contoh nyata itu ternyata berkembang ya. Bahkan sudah begitu ada yang anu tuh Pak, ada gamenya nih Pak, nanti dulu gamenya, nanti dulu, coba dulu yang teks perkenalan diri. Sudah Pak, saya sudah. Mana saya coba lihat tuh, sudah naik level, sudah ke pembelajaran 2. Wah, berarti ini bisa diterima. Lalu oke, kalau gitu saya buatkan latihannya. Ya latihan dari yang tadi itu tadi, yang bisa teks perkenalan diri, memperkenalkan orang lain juga. Saya coba, ternyata bisa. Bahkan yang yang dulu tuh kan beberapa waktu sebelumnya tuh kelihatan malas belajar tuh ya, kalau temannya belajar dia kelihatan malas tuh, jadi semangat gitu. Nah ternyata anak-anak kita ini ya dengan motivasi yang tepat, dengan alat yang tepat, aplikasi yang tepat, itu motivasi belajarnya bisa naik. Nah ini dulu belajar dari hal yang menyenangkan dulu kan. Nah kalau sudah menyenangkan, saya yakin nanti mereka bisa berkembang dalam pembelajaran bahasa Inggrisnya ya. Nah setelah itu berjalan 1 minggu, 2 minggu, nah kita coba lagi, tes lagi. Ternyata ada yang sudah sampai ke level 7, yaitu ada di akhir video yang ada di tempat saya itu, saya rekam itu. Sudah sampai mana? Sudah level 7. Wah, saya kaget. Cepat betul ya. Ini dong 2 minggu. Ya Pak, bahkan saya sudah install yang ini, tingkat menengah, dibilang. Mantap sekali, saya senang ya dengan seperti itu. Lalu saya tanyakan yang lainnya, Pak, saya baru level 2. Oh, enggak apa-apa. Ya, belajarlah sesuai dengan kecepatanmu, ya. Jangan lihat dulu, oh dia level 7, saya kok baru level 2, aduh saya enggak mau lagi belajar. Enggak. Justru kita sebagai guru harus bisa, ini namanya pendekatan ya, pendekatannya ke anak-anak itu bahwa itu jangan terlalu cepat kalau memang belum sampai ke sana. Nah, yang paling penting itu adalah sabar ya. Saya juga sabar nih ya, mendampingi mereka dalam keunikan mereka masing-masing ya. Kan ada minat dan bakatnya ya. Ada yang sudah senang, ini kan ada puzzle-nya kayak gitu. Pak, ini bisa dimainkan, bisa ya, itu kan koinmu itu tadi ya, koinmu bisa untuk mengambil lagi game-game di situ. Nah, koinnya itu kan gratis tuh ya, gratis. Kalau mereka benar jawab dapat 5 koin, 10 koin, 8 koin kayak gitu. Dan mereka dalam suasana kompetisi semacam ini ternyata senang ya. Mereka gembira. Ini kalau waktu saya ke sekolah gitu, Pak, kapan lagi bahasa Inggris lagi, Pak? Langsung tuh, ya jadwal kita kan hari Selasa, saya bilang. Jadwal kita hari Selasa. Aduh, anu lagi nih Pak, saya sudah ini banyak game saya ini sudah saya mainkan. Oh bagus. Nanti ketika hari Selasa ya, kita ini lagi saya cek pemahaman kalian. Oh siap Pak. Nah gitu, dan itu menimbulkan kepuasan juga sebagai pribadi, dan saya akhirnya saya tulis dalam praktik baik ya. Praktik baiknya itu tadi untuk memanfaatkan aplikasi Hello English ya. Bukan hanya aplikasi Hello English sih, banyak sekali aplikasi-aplikasi di luar ya yang gratis ya, kita pilih. Kenapa saya pilih gratis? Karena dia tahu sendirilah kondisi siswa secara ekonomi, secara ya daripada mereka harus bayar sekian, apalagi kalau dibebankan sekolah, kasihan juga sekolah ya. Sekolah ini sudah sekolah kecil ya, uang kosnasnya juga kecil, nggak bisa kalau saya ke bendara misalnya, Bu, untuk install aplikasi ini sekian juta, wah nggak memungkinkan. Nah, makanya saya mendorong itu anak-anak menjadi semakin tertarik. Nah, pembelajaran Inggris bisa berjalan ya. Paling tidak walaupun bertatih-tatih, tapi jalannya lebih kenceng gitu ya, lebih kenceng, lebih menyenangkan, dan tentu saja ini membuat mereka ya nih, motivasi belajar itu meningkat. Lalu motivasi membaca juga. Kan ini setiap hari itu ada keluar dia daftar kosakata, misalnya 10 nama bunga, tag. Nah, mereka bisa pelajari. Oh, 12 hewan yang sering ditemui. Nah, setiap hari ada gitu. Dan
itu menimbulkan keingin mereka itu juga terjembatani. Nah, seperti itu. Oke. Kalau Ya, ada kendalanya sih ya, kendalanya tentu saja ya ini ya. Kadangkala namanya murid ketika belajar apa ketika ini ya tentang buat gitu tentang vocabulary ternyata mereka bosan ya. Bosan maunya cepat-cepat ngegame. Nah, itu saya sebagai guru ya kita ajaklah kita sama-sama. Makanya ini perlu kontrol juga ya, fungsi kontrol ya sebagai guru mengingatkan. Saya sering mengingatkan di grup, ayo pelajari dengan benar untuk misalkan yang latihan 5, latihan 6 gitu. Ya itulah secara umum ya, secara garis besar seperti itu yang sudah saya terapkan dan mungkin bisa membantu juga teman-teman yang situasinya sama seperti sekolah saya di pelosok, tidak ada jaringan, tidak ada internet, ya kita lebih kreatif, inovatif lah jadi guru ini. Menyenangkan kok, itu tidak merugikan kita, saya yakin. Itu ya. Oke, Mister. Nah, kan ada juga aplikasi sebelah ya, aplikasi yang lainnya, Duolingo, untuk pembelajaran bahasa gitu kan. Nah, bedanya apa sih? Ciri khasnya aplikasi Hello English ini apa sih? Ini mohon maaf ya, ini suaramu ini putus-putus nih. Tapi saya menangkap garis besar ya. Bedanya sama aplikasi Duolingo atau aplikasi lainnya ya, itu apa sih yang membedakan? Kenapa sih harus Hello English, kan ada juga Duolingo itu kan? Oke, baik, terima kasih ya. Betul sekali ya. Saya bukan mengharuskan sebetulnya aplikasi Hello English ini yang terbaik, enggak. Disesuaikan dengan kebutuhan yang pertama ya. Yang kedua juga disesuaikan juga dengan kondisi sekolah, lalu capaian pembelajarannya. Ini ya, semuanya itu berbasis itu. Saya sendiri sudah beberapa kali saya coba yang Duolingo ya. Itu memang dia lebih luas ya, cakupannya materinya lebih luas, lalu penggunanya juga kelihatannya juga lebih banyak ya. Tetapi kalau rating kurang lebih ya 4,8 semua ya. Dan kenapa saya akhirnya memilih aplikasi Hello English itu ya karena itu tadi ya, capaian pembelajarannya itu ternyata ada di ini sesuai yang saya cari gitu ya, yaitu teks perkenalan diri ya, percakapannya seperti apa, dan itu memang untuk pemulanya betul-betul kecepatannya dalam pronunciation-nya, dalam dialognya juga masih sangat betul-betul simple gitu. Jadi mereka bisa dengarkan begini, oh gini ya, my name is Putri tadi ya, ada jedanya supaya bisa mereka mengeja juga gitu. Dan itu dengan pemanfaatan aplikasi itu jadinya mereka ini kan karena sudah sesuai dengan keperluan mereka, kebutuhan mereka, dan mereka jadi bersemangat ya. Enggak masuk, wah Pak di aplikasi ini kok sudah berat-berat betul ya. Ini apa nih 50 kosakata begitu yang keluar itu kalau yang di Duolingo itu ya. 50 kosakata tentang ini ya, itu terlalu banyak buat mereka, dan ternyata dengan ini ada 7 kosakata ini tentang batu-batuan itu, mereka 7 itu masih kategori yang bisa mereka hafalkan gitu. Dan makanya itu karena dia lebih sederhana, tarafnya lebih sederhana ya saya pakai. Ya mungkin dari dan kesesuaian dengan pembelajaran ya. Tapi apakah materi-materi yang di Hello English itu banyak yang terdapat di materi-materi pembelajaran di kurikulum Merdeka ini atau gimana? Baik ya. Kalau untuk kurikulum Merdeka saya sudah lihat ya untuk capaian pembelajarannya di kelas 10 ya terutama ya. Ada recount, ada deskriptif, dan itu memang ada di di aplikasi. Jadi sesuai ya, sangat sesuai. Tinggal
tinggal kita pilah-pilah dan pilih-pilih sebetulnya ya, apakah ini sesuai atau tidak ya. Untuk mengaktifkan murid juga ya, murid itu supaya lebih begini sih pemikiran saya, selain untuk pembelajaran juga supaya mereka itu tidak melihat konten-konten yang di luar pendidikan gitu ya. Itu kalau sudah asik di situ, apalagi tidak memakai kuota ya, tidak perlu sinyal internet, kan artinya mereka tidak perlu jauh-jauh ke itu gunung ya. Itu karena di gunung ya kita itu hutan, itu masih hutan. Kita nggak tahu di situ apa ada ular, bahayanya lebih banyak gitu loh. Saya kadang-kadang juga pemikirannya juga gitu, dari sisi keamanan buat mereka itu, anak-anak itu ada gitu, safe. Lalu orang tua juga kan lebih mudah mengawasi, oh lihat anaknya ada di rumah gitu kan. Biarpun main HP, ketika ditanya itu apa itu, oh belajar bahasa Inggris, oh bukan main, orang tua itu senang pasti. Saya yakin ya, saya yakin bahwa ini belajar bahasa Inggris nih aplikasi yang diberikan, dan itu saya sudah tanya-tanya nih gimana anu tuh, iya Pak, saya ajarin juga adik saya, bilang adiknya malah ini yang SD itu, wah aku mau belajar itu. Nah itu artinya hal yang positif ini jadi berkembang di lingkungan keluarga mereka gitu ya. Sangat menyenangkan lah dengar obrolan mereka itu ya. Makanya ini sudah agak dua pertemuan nih saya tidak ketemu mereka ya. Satu memang sewaktu UTS ya, satu lagi memang saya waktu ada kegiatan. Itu banyak itu di grup itu sudah tanya, Mister Wit kapan lagi ngajar lagi kayak gitu. Dan itu menimbulkan, waduh ya kapan ini saya bisa atur waktu lagi ya. Saya yang kemarin itu saya atur waktu ke sekolah khusus untuk tanya jawab dengan murid-murid nih, gimana perkembangannya. Oh Pak, saya sudah sudah masuk level 8, level 7. Bukan main ini, saya padahal target saya ya paling enggak masih masuk-masuklah level 4, 3, 4, 5 itu saya sudah. Wah ternyata ada juga yang sudah ke 7, ke 8 ya. Bahkan sudah saya install sudah yang menengah itu tuh, betul aja. Saya lihat, oh iya sudah. Gimana mudah juga ini Pak, di mana? Oh iya, baguslah, lo kembangkan aja sudah. Nah, gitu ya. Oke. Jadi benar-benar aplikasi itu sangat bermanfaat ya untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Nah, ini ada Mas Nanang. Boleh tanya-tanya nih, nanti yang bertanya dapat door prize yang bertanya. Aduh. Oke, buku yang terbaru apa ya? Buku yang terbaru jangan itu kamus, yang vocab ya, kalau enggak ya. Ini ada Edita Miranda bukunya? Ini kayaknya teman saya ini. Ya. Halo Bu Edita. Ya. Ada nggak contoh bukunya? Ada dong. Ya, sudah saya persiapkan. Apa tuh isi bukunya, tentang apa? Nah, ini yang tahun 2021 ya, yang terbaru nih. Ya. Ini isinya tentang vocab, ya vocabularies ya sederhana lah, ya yang sederhana dikumpulkan dan bisa jadi ini ya, buku seperti ini. Ya ini kalau untuk pembelajar pemula memang sangat bagus ya. Lalu yang sebelum ini ya untuk tensis ya, ini sudah jarang diajarkan ya. Kurikulum yang sekarang memang lebih banyak kita itu dituntut untuk bagaimana siswa itu bisa membaca ya dan berbicara yaitu. Tetapi yang grammar begini ya memang sangat kurang, makanya itu sering kami selip-selipkan ini sebagai guru ini. Misalkan text recount ya, kita selipkan sedikit tentang tensesnya adalah past tense gitu, past perfect itu kita selipkan sedikit. Itu kadang-kadang siswa nggak apa aja itu ya, kita mau ajarkan itu sudah waktunya sudah ini habis ya. Tapi kalau di aplikasi itu ada juga, di aplikasi Hello English ini ada juga tentang tensesnya, dan bahkan dengan contohnya mereka bisa dengarkan, dan itu menurut saya lebih
atraktif lah ya, interaktif juga untuk para siswa. Ya ini nanti yang penanya mendapatkan ya, saya siapkan 3 buku ya, 3 buku untuk penanya. Ya, Tiga 3 penanya penanya terbaik sudah, boleh 3 boleh penanya ketik terbaik ya, ya. Kalau boleh ketik di kalau penanya, komen ya untuk tanya apa itu pertanyaan oke, tentang pertanyaan receh juga boleh. boleh kok. Atau mau pantun, yang berbantun nanti ada tambahan 1 ya. Jadi 4 nih. Ayo, yang mau berpantun. Nah, kita kan Itu lagi susah. apa? Ini pantun ini sebagai kekayaan kita ya, kekayaan bangsa Indonesia ya. Kekayaan tak benda. Boleh kalau mau menyumbang pantun boleh. Ya, nanti dapat hadiah pantunnya itu. 1 buku. Nah, jadi 4. Susah, Pak, pantun itu mikir. Masa? Ya. Iya. Ya. Oke. Ya. Ayo, Mas Rudi, boleh bertanya. Ini Pak Rudi, Pak Guru di sekolah di Yogyakarta tentang aplikasi Hello English atau tentang bahasa Boleh. Inggris boleh Ya. atau tentang pendidikan, pembelajaran boleh banget. Ya, boleh. Mau apa sharing sharing atau berpendapat atau bercerita tentang daerahnya, gimana sih pemanfaatan TIK di daerahnya gitu juga Boleh boleh. dong. Ya. Ya, jadi sebenarnya kalau apa namanya di daerah yang tidak ada internet itu memang menjadi apa ya itu menjadi tantangan atau hambatan ya. Kalau kita melihat dari hal yang positif itu bisa jadi tantangan untuk mencari solusi. Tapi di sisi lain ya itu juga ada pihak-pihak yang sebenarnya bisa lebih berwenang mengatasi itu ya. Cuma bagaimana sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi keterbatasan situasi seperti itu. Nah, salah satunya itu menggunakan aplikasi Hello English yang bisa digunakan di daerah yang tidak ada internet. Jadi kalau misalnya pas install itu pemula, terus bisa nggak itu harus install lagi ke menengah Enggak, gitu ya? dia ini bisa bisa ini nanti apa di bagian preference-nya nanti diubah ke apa tingkat menengah kayak gitu. Cuman kan kadang-kadang kalau yang mau anu tuh apa tingkat menengah kayak gitu kan membutuhkan anu lagi akses internet lagi tuh. Ya. Nah, makanya itu banyak dari mereka daripada ribet uninstall lalu install ulang pakai apa dari pemula ke menengah gitu. Banyak kan seperti itu. Hmm. Ya karena totalnya itu ada 24 kalau tidak keliru anunya itu ya. Apa pembelajarannya itu. Sebentar saya cek. Jadi ada 3 level Ya ya, ada 3 beginner, level dia. intermediate, advance. Oke. Dan ada sekitar 24 Ya, betul pembelajaran totalnya ada totalnya itu sekitar ya. 24 pembelajaran. Untuk Berarti tingkat itu pemula ya. semua bisa Ya, diakses di untuk pemula. tingkat pemula Oh, ada sekitar itu yang 24 pemula. pembelajaran. Itu apakah semua pelatihan itu bisa diakses atau ada yang ya ini yang gratis cuma sampai pelatihan di sini nih, Iya, kayak gitu. kalau untuk yang apa namanya basic ya, ini begini dulu. Ketika install itu ada pilih basic sama pro. Yang pro itu memang dia terbuka semua pelatihannya, dia harganya kisaran 200-an ribu 1 bulan. Ya 200-an ribu 1 bulan itu dia bisa terbuka semua tuh ya. Dan karena kami apa sekali lagi itu tadi motif ekonomi ya, motifnya ekonomis dulu lah yang penting apa namanya bisa belajar dulu dari tingkat pemula basic ya, dari basic makanya tidak bayar. Tapi kalau pro dia langsung ada beli sekian nggak gitu bisa lewat Dana, bisa lewat uh, apa namanya virtual account gitu ya. Silakan. Oke.
jadi ya Apabila mungkin ada yang dari bertanya-tanya, boleh. mungkin sudah jelas semua. Jadi udah mau langsung cobain nih aplikasinya. Ya. Oke, nah kira-kira apa lagi nih Mister yang mau dibagikan? Iya, kalau saya ini ya lebih lebih ini ya, membagikannya ke motivasi lah, motivasi untuk terutama nih untuk para guru ya, untuk para guru jangan sampai kita lost motivation, ya. Jangan sampai kita itu malah down ya, melihat keadaan sekolah lalu malas lah saya ya sekolah gitu-gitu aja, jangan ya. Tetapi justru malah kita lah yang harus termotivasi sehingga kita mampu untuk ya tergerak dulu hatinya nih melihat keadaan sekolah ini, tergerak lalu bisa bergerak dan Tergerak, menggerakkan bergerak, dan menggerakkan ya. ya, menggerakkan yang ada di sekolah ya, diri pribadi dulu ya. Wah lihat ini, jangan biar aja kayak gitu, urusan ini urusan kepala sekolah nih, ini urusan ibu yang itu, enggak, jangan. Kita namanya di dalam satu institusi itu adalah keluarga ya, mari dipupuk sama-sama. Kalau ada kelihatan misalkan ruang sana kotor sekali ya, kalau enggak, memang enggak bisa membersihkan diri ya aja ya, kolaborasi dong ya, jangan juga menjadi pejuang sendirian yang tidak bisa mengajak teman-teman ya. Itu ajak-ajak teman-teman, ayo dong kita gini, yuk kita begitu gitu ya. Itu sering kali loh vibes positif kita itu nular akhirnya, yang menular ya. Kalau Ya, kalau ada betul. yang menolak, enggak mau Pak, biar aja Pak Wit aja kayak gitu ya, oke lah kalau gitu ya, nantilah apa itu, saya mau masak, saya terbang sendirian nih kayak gitu. Ejek-ejek aja, tapi ya bercanda aja, jangan sampai mengejeknya sampai sakit hati, malah ya enggak tergerak bergerak dan Ya, menggerakkan, itu malah menjadi pemicu permusuhan nanti. mm, mm. Ya, apalagi kalau eh, apa namanya koin-koinnya tadi itu bisa diuangkan ya, itu pasti lebih semangat Ah, lagi ya. aduh, kalau bisa diuangkan, bah, saya akses terus ini. Tapi kan yang paling penting gini, koin-koin tadi bisa untuk membuka lagi, ada gamenya, ada pelatihan yang lainnya lagi, kayak gitu. Jadi ketika rajin mengumpulkan koin, tapi ini Iya. ada juga saya tidak sempat ikut record itu ya. Saya ngobrol dengan seorang siswa, dia bilang, Pak, saya tidak bisa itu yang kemarin itu yang latihan itu, jadi saya tidak dapat koin. Gimana nih caranya? Uninstall, saya bilang. Uninstall, install ulang pakai email baru. Karena kan kalau koinnya sudah habis ini sudah enggak, dia enggak stuck, dia anunya tuh Nggak bisa harus nunggu kumpul hari lagi. berikutnya Ya, lagi kumpulkan koin lagi kan, daripada lama. Install dulu, coba lagi yang dari awal, dia banyak kumpul koin, bisa buka lagi yang baru. oh Iya, gitu. itu anu sih, apa Oh, ya, saya itu biar biar enggak terlalu ribet, nanti kasihan dia harus nunggu sehari, nanti cuma dapat 25 koin Pak, paling banyak kan paling 50, 40, 50 gitu. Itu pun kalau bisa benar semua. Nah kalau di awal itu lebih mudah dapat koinnya tuh, ketika di awal-awal itu. Jadi kalau itu benar, di situ banyak benar, banyak koinnya, bisa ribuan, itu bisa untuk akses yang lainnya. Sekali akses dari 20 koin sampai 100, ada yang 100 aja. oh iya, oke. Nah, jadi biar nggak bingung-bingung lagi, langsung aja deh cobain. Cari aja di Google Play Store itu Hello English. Langsung install, pilih yang basic aja, yang Yang gratisan. gratisan. Terus dicobain deh. Itu eh, salah satu cara buat improve our English juga. Dan dengan cara yang menyenangkan, ada Oh games-games iya. yang menarik. Dan bisa juga itu digunakan atau dibagikan ke keluarga Hmm. ya, ke teman-teman lainnya Nah ini gitu ya, ya. ini saya perlihatkan ini. Kalau untuk tahap tahap awal pemula itu ya, nanti di semua pelajarannya itu yang bisa diakses itu nanti sampai pelajaran 25. Nah itu kalau sudah terkumpul nanti bisa buka lagi yang pelajaran ke 26 kayak Men gitu ya. Ada juga itu sampai
pelajarannya Sampai sampai kalau yang kita sudah sampai pace-nya yang paling akhir itu sampai 500 ya. ah, itu yang bisa Itu dibuka gratis. gratis. Ya bisa dibuka gratis ya. Oke, berarti harus terus dicoba ya itu ya mau sampai pembelajaran Betul betul gratis. ya. Itu harus dicoba itu. Saya aja baru sampai 20-an itu. Saya cuma nyoba Ya, aja sih, nyoba. Biar itu biar tahu kan kita kan biar tahu ini tentang apa gitu ya supaya jangan jangan saya apa tuh malah gurunya malah nggak tahu nanti ya lucu gitu. iya, betul. Oke. Jadi memang aplikasi itu sebenarnya banyak, tapi bagaimana kejelian kita sih menemukan aplikasi yang tepat dan digunakan juga dengan kebutuhan, dengan kondisi kita, itu yang sulit ya. Nah, aplikasi Hello English ini benar-benar aplikasi yang tepat ya, Mr. Wid, ditemukan dengan eh, apa ya, sebenarnya dari sebuah apa, kesempatan yang harus kita kesempatan untuk kita berpikir gitu ya. Jadi sebenarnya kalau nggak ada masuk ke level 4 pembatik ini mungkin nggak nemuin aplikasi ini ya. Maksudnya nggak juga berpikir untuk sampai ke sana gitu ya. Mungkin. Enggak juga sih sebetulnya karena memang memang sudah di ini ya sudah dipikirkan gimana gimananya Iya, gitu lalu tapi belum belum ya belum tapi kan sampai saat ini kan baru ketemunya di pembatik ini. Jadi benar-benar pembatik ini apa ya? Waktu yang tepat gitu loh untuk ketemu nih aplikasi Hello English ini. Iya atau iya ya? enggak seperti itu ya kebetulan aja ada di level 4 itu lalu digali kembali gitu loh itu kan Iya, tapi kalau nggak masuk ke level 4 itu juga enggak mungkin enggak dibagikan perlu yang jelas effort enggak yang dijadikan lebih ya. baik ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Rudi nih. Ini Oh teman ya. kuliah di Sanata Dharma. Selamat malam Bapak Ibu Guru, narasumber yang hebat dan paling kece. Saya izin bertanya, mengapa guru perlu mengaplikasikan teknologi dalam pengajaran? Seberapa penting teknologi tersebut dibutuhkan guru? Ini siapa dulu yang mau jawab? Mister dulu aja deh. Baik ya. Kita itu kan anu ya, dilihat dulu dari ketika dunia diciptakan lalu ada zaman-zamannya ya, ada dulu perkembangannya itu adalah berburu, meramu ya, sampai yang saat ini adalah zamannya memang zamannya teknologi ya. Orang bijak mengatakan ya kalau kita tidak mengikuti perubahan, kalau kita tidak berubah ya, kita akan digilas oleh zaman, oleh perubahan itu. Nah, makanya sebagai seorang guru itu sudah menjadi kewajiban, menjadi sebuah keharusan untuk bisa mempelajari dan menguasai teknologi untuk bisa diaplikasikan ke pembelajaran. Manfaatnya untuk apa? Sebetulnya untuk ya supaya siswa itu bisa kita puaskan minat belajar mereka. Nah, anak-anak zaman sekarang itu sudah lebih paham teknologi daripada kita ya. Mereka mengakses teknologi ya lewat gadgetnya itu, wah tahu game ini tahu game itu, saya malah sudah jarang tahu. Zaman kuliah dulu tahu banyak game, tapi sekarang itu sudah jarang. Nah, oleh sebab itu ya kita memang harus ini apa namanya agak mengalihkan namanya. Anak-anak sudah berbakat nih, sudah mempunyai ketertarikan terhadap teknologi, terhadap hal-hal yang berbau internet ya. Nah, itu kita sedikit alihkan supaya mereka tidak lari jauh dari pembelajaran, dari pengetahuan yang seharusnya. Nah, itulah manfaat kita memakai teknologi. Dari sederhana aja, ya dari sederhana kita bisa mengoptimalisasi yang ada di sekolah kita. Oh, ada Infokus, ya pergunakanlah itu buat presentasi yang baik. Dari mana? Dari Canva. Kalau yang bisa iSpring ya buat game-gamenya di situ juga seru. Atau dari apa namanya
kalau bisa buat dari lab maya dan sebagainya. Nah, dengan mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran itulah ya, nanti kita harapkan juga ketika siswa ini maunya A, kita bisa kasih A, bahkan A+, ya. Nah, oleh sebab itu ya untuk teman-teman ya, jangan takut pada perkembangan zaman, tapi kita harus ikuti lalu aplikasikan teknologi sesuai dengan kebutuhan zaman. Oke, mantap sekali. Nah, kalau dari aku ini sebenarnya perlu digarisbawahi dulu ya, antara pengajaran dan pembelajaran itu eh, adalah dua kata yang punya makna berbeda. Kalau pengajaran ini berarti lebih kepada bagaimana guru itu membelajarkan materi pembelajaran. Jadi hanya satu arah. Tapi kalau pembelajaran itu adalah interaksi antara guru dengan siswa. Nah, kalau ini yang ditanyakan itu mengapa guru perlu mengaplikasikan teknologi dalam pengajaran. Dalam pengajaran ya tentunya penting untuk memudahkan guru, membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran ke siswa sehingga tujuan pembelajaran itu bisa lebih tercapai. Dan juga ya sekarang memang eranya teknologi di mana-mana memang anak kecil itu sudah dekat ya, sudah kenal dengan HP ya, dengan mudah sekali menggunakan gadget. Nah, itu memang harus kita akui dan kita perlu mengikuti perkembangan dan juga jangan sampai kita justru ya ketinggalan ya, anak-anak malah lebih tahu daripada kita apa sih yang viral, apa yang hits gitu. Nah, jadi itu penting untuk membantu kita dalam pengajaran. Tapi lebih daripada pengajaran, teknologi sebenarnya membantu dalam pembelajaran juga. Artinya dari sisi siswa juga tentunya akan sangat terbantu dengan adanya teknologi itu. Belajar menjadi lebih menyenangkan, tidak monoton ya, dan berbagai variasi yang bisa didapatkan siswa gitu. Jadi dua arah gitu. Nah, apalagi nih? Nah, nanti Pak Rudi Oh, dapat dapat buku ya. buku. Mau pilih yang mana Pak Rudi? Yang Pilih yang Smart mana? Master Yang English vocab, Pocket atau tenses, yang Tensis? tenses. Bang, satu lagi tadi apa ya? Satu lagi, ya satu lagi masih sama. Ya, atau mau kamus? Oh, sama. Ya, kamusnya masih ada juga. Oh, Ya, tapi kalau kamu sudah biasa. ya untuk Pak Rudi. Di mana Tenses. Pak Rudi nanti silakan dijaprikan alamatnya ke. Ya, oke. Oke, baik. Mungkin dari Nanti teman-teman yang lain, saya kalau ada hubungi. pertanyaan boleh ditulis. Oke. Halo, Nah, Bu Nurukia. apalagi ya? Halo, Mbak. Mungkin sharing-sharing tentang apa nih? Pembatik. Jadi hari ini sudah hari terakhir ya, Mister, Iya, hari penindasannya. ini hari Tentunya terakhir tanggal 21. Ini sebetulnya ada undangan juga tadi untuk apa menyaksikan yang teman-teman yang ada satu kelompok kan lagi on air juga um, bergabung dengan dari Sulawesi Tengah kalau tidak keliru tadi. Saya mau ikutin iya saya juga ada jadwal jam 8. Iya. Iya, tapi ya itulah pembatik ini saya ini juga apa ya merasa ini sih kok bisa sampai level 4 gitu karena di tengah kesibukan ya Iya, di tengah betul-betul ini ada support system yang ya mendukung itu. dengan kegiatan calon guru penggerak ini sampai waduh sampai apa tambah botak saya nih tiap hari ada refleksi ya itu sampai aksi nyatanya itu belum sempat diedit ya padahal beberapa aksi nyata sudah selesai dikerjakan itu karena sudah lelah juga
Tapi untunglah yang Iya, apa belum belum apa tidak ada duditnya yang belum digarap ini. Jadi masih masih yang penting ada videonya nanti oke. digarap ketika ini ada ada waktunya. Ya, sama-sama Baik, Pak. sama-sama Pak. Oke. Mungkin yang lainnya mau Ya, bertanya, jadi masih ada kesempatan. apalagi di Jogja ya, Masih, Mister, apalagi di Jogja itu kan teknologi itu berkembang dengan pesat, internet juga ada gitu iya, ya. Kondisinya sangat memungkinkan untuk guru dalam memanfaatkan teknologi. Jadi kita juga nggak boleh anti nih. Kita kan guru zaman now, jadi yang bisa menguasai teknologi harus semangat dalam belajar sehingga apalagi anak-anak sekarang ya, anak-anak SD itu juga lebih cepat mereka belajar. Jadi gimana caranya kita itu bisa memperbanyak konten-konten pendidikan, memanfaatkan teknologi itu dalam pendidikan, sehingga anak-anak itu lebih tertarik tertarik gitu dalam belajar. betul. Saya dulu adalah ini ya, ya beberapa waktu yang lalu lah sebelum sebelum tersadarkan kembali dalam pembatik itu ya. Seringkali kita itu kan mengeluh, aduh, kenapa anak-anak ini ketika ditanya ini mereka ini, tetapi ketika membahas game gitu tuh, wow sudah tak 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 tak, tak gitu. Ya lalu saya kan juga berteman juga ya di Facebook, lalu di WhatsApp gitu. Mereka bisa apa namanya upload gitu, bahkan ada yang pembulian kayak gitu di upload ulang kayak gitu. Nah itu kan apa ya, Oh, iya. kalau kalau saya pribadi atau kalau kita itu juga tidak melek teknologi ya, itu aduh ya sudah dibiarkannya kayak gitu atau bahkan membenci, wih mereka itu gunakannya untuk itu kayak gitu. Tetapi karena kita ini juga melek teknologi, kita bisa mengarahkan ya, hati-hati posting konten ya, ini ada akibatnya ya, ada bisa kena penjara nih sekarang kan ya, zamannya itu kita kita ngomong salah aja di Facebook kah atau di Instagram gitu atau di WhatsApp gitu, status WhatsApp, oh bisa kena pasal ya kalau sekarang itu ya. Nah makanya memang harus hati-hati, kalau dulu Mm-mm. hati-hati dengan mulutmu, kalau sekarang hati-hati dengan jempolmu. Iya, oke, itu. Jadi ya kita manfaatkan nih berbagai hal teknologi yang tujuannya untuk hal-hal yang positif. Nah, juga kemarin-kemarin kan sempat sharing juga ya dengan teman yang ada di Aussie ya. Kalau di sana kan untuk di daerah yang tidak ada internet, ada program atau ada apa ya yang berbayar gitu ya untuk mengatasi keterbatasan internet itu ya. Tapi ya negara kita masih proses ya menuju ke sana karena biayanya juga tidak murah dengan kondisi geografis yang juga berbeda gitu ya. Itu tantangan yang berbeda dengan negara lain gitu ya, Betul Mister. sekali, ya betul. Memang ya Indonesia ini kalau ya kita itu luas, luas sekali ya, luas sekali. Muara Asa itu hanyalah salah satu bagian dari sekian banyak tempat di Indonesia yang belum terakses sama internet. Ya saya sadar itu ya, saya sadar dan jadi itu menambah motivasi saya juga ya, menambah motivasi saya juga. Kenapa? Karena ketika saya terpilih nih menjadi duta teknologi, paling tidak suara saya bisa Hah? makin keras Belum. Oh iya, maksudnya calon. ya. Kalau saya terpilih menjadi, Iya, tolong dengarkan dulu iya. dong ya, maka suara saya bisa makin Enggak, keras soalnya enggak jelas ini. ya. Kalau saya menjadi nanti ya terpilih menjadi duta teknologi Hmm, ya, amin. suara saya akan makin keras ya, Iya. karena saya akan mempunyai banyak koneksi ya untuk Betul. menyuarakan kebutuhan sekolah kami nih dan sekolah beberapa sekolah lain ya, ada SMP ya Muara Asa, ada SD, ada TK Mm-mm. ya, itu pengen loh kami itu disentuh oleh teknologi berbasis internet ya. Mm-mm. Saya siap Betul. loh ya, saya siap loh untuk memberikan Mm-mm. apa pendampingan ke teman-teman ya ketika memang sudah ada
akses internetnya. Loh, sekarang kalau misalkan murid saya ini silakan buka apa jambot gitu. Mana mereka tahu makanan jambot itu apa? Jambot dikira jambu. Ya. Karena memang ada gap di sini. Mereka ada learning, ya ada gap, nggak ngerti. Ini istilah-istilah atau aplikasi-aplikasi yang memang ada di internet, di dunia internet. Oh, Padlet misalkan, apa Padlet tuh ya? Dikira pedet gitu malah ya. Jadi karena itu menambah motivasi pribadi gitu loh. Bahwa apa jalannya ini sebagai yang pertama ini sebagai sahabat teknologi, dan nanti kalau memang rezeki dan tugas sih sebetulnya ya, kalau terpilih itu bahwa ini adalah jalan, ini bukan tujuan tapi ini adalah jalan supaya apa sekolah kami itu juga melek dan disentuh oleh teknologi. Ya Pak Jokowi, tolong dengarkan kami di SMA 4. Ya, tapi lebih juga daripada itu ya tentu sumber daya manusianya harus terus dipersiapkan ya sebelum ada sarana prasarana itu ya tetap harus disiapkan supaya ketika memang nantinya di daerah itu ada internet itu memang sudah siap gitu SDM-nya. Betul atau betul? Agak betul. Iya. Tapi ada betulnya ya. Tapi tetap juga sarana prasarananya itu ya memang perlu karena daerah itu tidak jauh dari kota, kabupaten ya. Itu hanya di atas bukit gitu. Dan ada sekolah di situ atau gimana ya? Sekolahnya dipindahin aja deh ke daerah yang ada internet. Dipindahin di samping rumah situ, di bawah situ masih ada tanah lapang tuh banyak. Iya. Oke, ya sekolah tidak harus ada bangunan ya. Oke, ini malah melebar kemana-mana ya. Jadi intinya aplikasi Hello English ini sangat bermanfaat ya, Mister, di daerah tanpa internet. Oke, baik. Obrolan kita sampai di sini aja. Nanti kita sambung lagi di waktu. Iya nih, belum makan ini, lapar. Oke, dan dengan tema yang lebih menarik lagi ya. Kita buatlah tema apa gitu biar setiap minggu saya diundang, enggak masalah. Iya, boleh lah, nggak apa-apa kita berdua aja lah ini talentnya. Tiap seminggu sekali kita ngobrolin apa gitu. Yang ganti-ganti. Ya udah sambil malam mingguan ya. Ya sudah ya teman-teman ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Sobat Receh. Oke Mister, kita akhiri kalau aku bilang obrolan edukatif jawab kece dan hits ya. Oke teman-teman Sobat Receh semuanya, thank you udah nonton. Sampai ketemu lagi kita di Receh obrolan edukatif. Hits. Kece dan hits ya, lupa. Ulangi. Oke. Sampai ketemu lagi di Receh obrolan edukatif dan hits. Oke, bye. Ya, bye semuanya. Selamat bermain.